Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lingga Putra Kurnia. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila. Kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kelompok 2 mempresentasikan materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ising Ratuni Dalusna, NPM 2021222141. Saya Nisa Solihah, NPM 2021222135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srilini Amelia dengan nomor NPM 2021222143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janal Ali, NPM saya 2021-221-39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Meita, NPM 2021222126. Hubungan nilai norma dan moral. 1. Pengertian nilai. Sebuah benda akan memiliki nilai jika nilainya tinggi, maka akan tinggi pula harganya. Misalnya emas, memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan benda yang lainnya. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya ingin dihargai. Semakin dihargai oleh yang lain, maka disitulah nilai daripada manusia tersebut. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science ditemukan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Berikut dipaparkan pengertian nilai dari beberapa ahli, yaitu A. Jack Freinsel, nilai adalah standar tingkah laku pada kelompok tertentu. B. Milton Rockya, nilai adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dilakukan seseorang untuk mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak berharga. C. Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingkahnya. D. Walter G. Everett menggolongkan nilai manusia ke dalam 8 kelompok, yaitu nilai ekonomi, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. E. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. F. N. Reiser pembagian nilai berdasarkan 2. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap. Wujud yang lebih konkret dan sebuah nilai adalah norma. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak. Menurut Kailan, norma dibagi menjadi A. Norma sosial, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma sosial menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. B. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. C. Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. D. Norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Pengertian moral dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial. Moral adalah ukuran atau aturan. Moral dibagi menjadi 3, yaitu science of belong, merasa memiliki, science of law, hukum, science responsibility, bertanggung jawab. Definisi moral dan moralitas menurut beberapa ahli. A. Franz Magnus Suseno, kata moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. B. Bertens memakai moralitas sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. C. Poes Porpojo mengartikan moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah dan baik atau buruk.
D. Chaplin mengartikan moral dalam 3 hal, yaitu 1. Akhlak, moral, dan tingkah laku yang susila. 2. Ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok orang dengan perilaku pantas dan baik. 3. Hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. E. Russell mendefinisikan moralitas sebagai sebuah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal. F. Fairness moralitas biasa digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang bertindak, sedangkan etika merupakan studi tentang standar perilaku, khususnya aturan tentang kebenaran dan kesalahan. Nilai atau value yang dalam istilah filsafat nilai dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth, atau kebaikan goodness. B. Etika politik Pancasila. Pengertian etika dan politik. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara itu, etik diartikan dalam 2 hal. Pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral dalam sistem filsafat. Etika termasuk dalam filsafat produk etika yang membicarakan tentang tingkah laku seseorang. Secara filosofis, itu berarti manifestasi dan pikiran seorang manusia. Perilaku seseorang tergantung oleh alam pikirannya. Apa yang manusia lakukan itu diawali oleh apa yang manusia tersebut pikirkan. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral penentuan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan kepatuhan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Bagian B, politik. Politik membahas tentang negara yang dalam konteks yang dikenal dengan politik. Politik akan bersinggungan dengan kekuasaan untuk mewujudkan sebuah negara terbaik, seperti yang diciptakan oleh Aristoteles dan para pemikir filsafat politik awal. Mengenai kebaikan bersama perlu kiranya kekuasaan dimiliki oleh pihak-pihak yang akan mengelola negara. Politik juga membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara. Politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan, atau mendistribusikan nilai untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat bangsa dan negara. Sarma menyatakan bahwa untuk dapat berpolitik praktis, maka seorang harus memiliki minimal salah satu dari beberapa persyaratan berikut. 1. Adanya pemikiran ide-ide konsep mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkara atau masalah politik. 2. Pandai berbicara dan meyakinkan orang lain, apalagi bila memiliki suara keras dan memiliki suatu wewenang kekuasaan sebagai memiliki kedudukan dalam masyarakat yang cukup terpandang, misalnya seperti tokoh masyarakat, orang kaya, ilmuwan, ulama, dan sebagainya. Lalu, memiliki kekuatan fisik, tubuh, senjata, atau dukungan militer, memiliki pengikut yang cukup besar, misalnya sebagai pemimpin suatu organisasi massa, memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah, adat istiadat, budaya, atau status sosial, dan lain-lainnya. Dengan demikian, bahwa politik merupakan cara atau seni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai makhluk yang berpolitik, manusia memiliki kecenderungan untuk ingin memiliki kekuasaan karena kekuasaan bagian dari kebutuhan manusia. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Politik berkaitan erat dengan moral. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik, manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.
Filsafat berbicara tentang bagaimana fenomena dipahami pemikiran seseorang biar lebih bijak mengambil keputusan. Ada dua cabang utama filsafat, yaitu filsafat teoritis yang artinya mempertanyakan yang ada, sementara filsafat praktis yaitu menanyakan bagaimana manusia harus bersifat rakyatnya, didukung oleh individu warga negara yang secara moral dan etis. Dalam perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis. Dimensi politisnya manusia dapat dikaji dari tiga hal. Pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya. Ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. Menurut Handoyono, Susanti, dan Munandar, etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika dibagi dalam dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Pancasila sebagai etika politik. Dalam pelaksanaan dan penjalangan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, asas demokratis, dan legitimasi moral. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik pembagian, serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius, seperti yang terdapat dalam sila 1, serta moral kemanusiaan yang ada pada sila 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan politik Pancasila. Salah satu cara dalam melaksanakan etika politik di Indonesia yang berdasar pada Pancasila yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Pada hakikatnya, pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial. Dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat, menurut Khairun 1999. Sementara Alfian 1992 menguraikan arti pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Di Indonesia sendiri, pendidikan politik itu diatur oleh Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda itu merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.